Hidup di Indonesia, keberagaman tidak bisa dihindari. Beragam latar belakang, beragam opini, dan beragam interpretasi. Selayaknya kita saling menghormati, menghargai, berbagi, dan menata kehidupan bersama dalam harmoni. Saya Tatayang, mari kita menata Bhinneka. Saya Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat atas peluncuran Alumni TV. Semoga konten Alumni TV senantiasa menjanjikan topik-topik yang berbobot dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi selamat, maju terus, merdeka! Alumni Indonesia, ketemu lagi dalam Menata Bhinneka, program perdana dari TV Alumni untuk Indonesia. Di sini saya Tatayang akan membuka obrolan tentang topik-topik yang penting yang pastinya juga viral. Karena yang viral infonya bisa jadi ngasal. Aduh, jangan sampai ya. Maka saya undang tamu dalam setiap episode sebagai sumber informasi yang kredibel. Supaya kita nggak salah informasi, apalagi sampai salah mencapai konklusi. Itu bahaya, yang akhirnya berujung putuslah tali silaturahmi. Gara-gara ada yang left group. Dan pada episode kali ini, saya bertiga ya. Kebetulan di sebelah saya sudah ada para narasumber kita. Kalau di episode perdana minggu lalu kita membahas tentang vaksin Sinovac. Nah, proses vaksinasi di Indonesia sudah mulai berjalan sejak bulan Januari dan sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk saya, masih menunggu kapan nih gilirannya. Karena jujur, saya udah siap banget untuk divaksin. Sangat siap. Kamu sudah siap? Ayo, ajak semuanya untuk siap menunggu giliran divaksin ya. Tapi ada juga sebagian orang yang sudah menerima. Nah, itu dia tuh. Daripada misalkan melihat berita yang nggak jelas, jadi ujungnya malah mau divaksin kepada ngumpet-ngumpet, mendingan kita ngobrolnya di sini. Udah tahu, udah jelas dengan narasumber yang sangat terpercaya. Nah, rasa takut divaksin itulah yang akan kita bahas di sini dari berbagai sisi. Kita akan ngobrol dengan dua orang alumni Universitas Indonesia. Yang pertama ada Dr. Sigit Cahyono, spesialis bedah toraks dan juga kardiovaskuler. Dan satu lagi adalah seorang psikolog, Mbak Tia Rahmania MPSI. Apa kabar? Alumni Indonesia nih ya kan? Salam Mbak Taba, salam semua. Wah, ada nih teman-temannya pasti nih universitas. Nah, Dr. Sigit tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis bedah dan punya hobi moge. Nah, ini salah satu mogenya ya di bawah ya. Nah, kalau maksudnya mogenya bukan motor gede, tapi motor gemes. Moge ya kan? Bener ya? Bener. Saya panggilnya apa nih, Dok? Saya biasa dipanggil Dogit. Aduh, nggak enak banget. Beneran nggak Dokter apa-apa? Sigit kan. Oh, Dogit. Dogit. Oke. Jadi Dogit. Oke, jadi bener Dogit. Iya. Punya hobi moge. Punya motor, ya hobi moge. Ada beberapa merek. Pandemi gini masih jalan moge? Kalau saya kan termasuk orang yang extraordinary. Hebat sekali ya. Dan saya dengar-dengar juga penyintas ya? Ya, saya penyintas. Itu yang kena lagi main sepeda justru. Justru kenapa sepeda? Di Jawa Tengah. Jadi pulang dari sana berangkat 26, pulang dari sana 29. Oktober berarti ya? November. Oh, November ya? November ke Desember, 26 sampai 29, tanggal 4 positif. Oh, nah gimana tuh perasaannya? Setelah kan sebelumnya udah mengetahui dong bahwa di lokasi pas melakukan moge, lagi touring, ada yang meninggal karena COVID. Nah, pas kena tuh gimana tuh? Ya kebetulan saya dokter ya. Jadi tenang-tenang hidup ini kan perlu diatur. Jadi ada di rumah tuh kita punya SOP, siapa yang pergi keluar dari rumah, masuk harus mandi. Buka baju, itu di garasi, sepatu tinggal, cuci pakai sabun. Salah satu SOP-nya itu. Itu kalau di Jakarta. Jadi kalau saya keluar daerah, itu kamar sendiri isolasi selama seminggu, pakai masker selama di dalam rumah, pakai topi. Terus hari ke-5 setelah pulang dari rumah langsung swab. Jadi waktu ke Kaltim negatif, waktu ke Sumba negatif. Pas waktu pulang dari Jawa Tengah positif. Satu bus berlima kita kena.
Waduh. Dari 12 orang. Geleng-geleng. Maksudnya langsung geleng-gelengin juga ya. Iya. Aku manggilnya Mbak Tia, Mbak Tia aja ya. Iya. Mbak Tia, kaget juga ya dengan Kaget. ternyata. Iya. Aktivitasnya ini gitu intens sekali, padahal masanya masa pandemi kan luar biasa Pak Dokter ini. Tapi Jadi- tetap protokol COVID-nya tetap Ya harus itu tegaskan harus kita kan harus semua ini kan harus sesuai SOP. Betul. Setuju. Harus sesuai SOP kayak kemana-mana kita bawa hand Hand sanitizer, sanitizer. masker double, Kartu ATM ya tetap ya. malah kalau saya operasi sebetulnya ya, yang saya sesalkan kenapa saya kena di sepeda. Di luar ya. gitu Heeh. ya. Padahal saya kalau operasi pasien-pasien COVID itu lengkap, pakai hazmat, pakai ini semua lengkap. Tapi kenapa kok kenanya di sepeda gitu? Yang pas kita olahraga. Iya iya. Sebenarnya Mbak Tia dari tadi lagi mengukur data psikis Bapak juga. Gitu. Nggak apa. luar biasa nih Pak Dokter. Tapi ada gejalanya, ada gejalanya. Oh, tentang gejala jadi begini. Tanggal 3 saya periksa, itu memang temperamen saya agak naik. Karena saya termasuk orang yang sabar. Begitu Oh lagi, Tes kenapa lab. Mbak Tianya gitu? lagi tes lab kok katanya online daftarnya, tapi kok udah puluhan orang gitu kan. Udah, tapi saya jalanin jam 2 saya kan pengen cepet-cepet jadi 3 jam hasilnya kan. Jam 2 siang saya dapat kabar saya positif di email. Di email dapat, saya WA istri saya. Dia bilang kamu harus CT scan paru-paru sama periksa darah lengkap. Langsung saya periksa di rumah sakit. Terus dikirim bisa isolasi mandiri. Kamu mau pilih isolasi mandiri atau di rumah sakit? Ya tentunya pasti isolasi mandiri dong. Iya. Untungnya saya punya teman-teman sangat baik sama saya. Begitu saya pulang dari rumah sakit, semua obat yang untuk COVID udah ada lengkap. Udah Termasuk yang tadi diomongin herbal apa semua udah komplit, tinggal telan. Jam pertama saya minum obat, coba tebak berapa tablet yang saya minum? Berapa? 31. Ya ampun. 31 tablet. Wow, itu Hari pertama tuh 31. itu berjalan 12 jam kemudian 31, habis itu 14 sampai hari ke-8. Ini sebenarnya kalau Mbak Tia dari tadi kan juga saya ngeliat reaksinya nih ya, karena sebagai pakar seorang psikolog gitu ya, pasti pas saya ngeliat reaksinya nih dari tadi nih Mbak Tia nih. Yang pertama pasti kasih email, oh itu ada down sedikit pasti. Oh bukan down sedikit ya Mbak Tia ya, kelihatan ya pasti banyak ya pas terima hasil saya dinyatakan positif. Gitu ya, itu pasti langsung ada daunnya. Nah, ini Mbak Tia mau menanggapi sesuatu mungkin ya dari tadi perjalanan Pak Dokter ya. Tapi alhamdulillah bisa berkumpul Alhamdulillah. dalam keadaan sehat ya. Gimana Iya. Mbak Tia? Ya, yang pasti kondisi sekarang pasti beliau syukuri sekali karena Alhamdulillah. sudah bisa melewati fase-fase sulit. Kenapa itu kita anggap sulit? Pasti karena beliau profesinya dokter. Kemudian tadi statement beliau juga kenapa saya mendapatkannya justru ketika berolahraga, sementara pada saat pekerjaan beliau yang memang sangat beresiko, justru beliau safety gitu, tidak mengalami hal tersebut. Itu ada satu analisis sendiri oleh beliau yang mungkin percaya tidak percaya ya, kenapa itu bisa terjadi, padahal kalau dilihat kan SOP-nya sangat serius sekali, masuk ke rumah semua harus dilepas gitu, kemudian langsung mandi dan sebagainya, itu ketat sekali, tapi ternyata lolos juga gitu, ini lolos juga. Nah ini yang mungkin awal biasa itu pada fase-fase ketika awal sekali diketahui mungkin ada penerimaan atau ada juga denial, ada yang langsung bisa menerima, ada juga yang denial. Sebagian pasien COVID yang saya tahu karena ketika ada pertemuan juga kita suka sharing, ada yang kemudian marah-marah gitu, dia langsung Oh, ini tadi kan, kebetulan dokter juga sempat kan dibilang Belum tahu kan tapi karena itu. belum tahu, iya, tapi iya. Cuma beliau sudah temperamen merasa kok. lebih cepat tersulut Iya. ya, Pak Dokter. Nah, ada juga respon yang lain di mana penyintas COVID ini bercerita bahwa ketika mengetahui adanya diagnosis tersebut, ditegakkannya diagnosis tersebut, beliau langsung marah.
marah pada mereka yang mendiagnosis, nggak percaya juga, marah kemudian berespon pada atasannya dan kolega di tempat kerjanya, tapi kemudian tersadarkan bahwa oke, kalau gitu saya harus berubah nih, saya harus bisa menerima gitu. Ada yang cepat kemudian beradaptasi, ada yang kemudian juga lebih panjang lagi begitu. Jadi memang masing-masing respon individu itu berbeda-beda. Nah itu dia nih, tahan dulu Mbak Tia di situ ya Mbak Tia, karena Mbak Tia ini juga pasti sudah mengalami banyak kasus nih ya, selain menjadi dekan di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, juga praktek psikologi di Klinik Kancil Jakarta. Nah, dan ada konseling online. Nah, kita akan bahas setelah ini deh, karena obrolan ini semakin menarik. Saya yakin juga dokter juga banyak nih mau nanya nih, efek setelahnya apa ya? Gitu. Jangan kemana-mana ya, alumni Indonesia tetap di sini bersama kita bertiga. Selamat atas peresmian TV Alumni untuk Indonesia. Semoga TV Alumni untuk Indonesia bisa terus mengobarkan semangat, optimisme, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Terus menumbuhkan persatuan dan kesatuan, dan memberikan semangat kepada seluruh sivitas akademika dan alumni seluruh Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta. Sekali lagi, selamat atas meluncurnya TV Alumni untuk Indonesia. Kembali lagi di Menata Bhinneka. Hai alumni Indonesia yang baru saja bergabung. Kita masih ngobrol juga dengan para alumni Indonesia. Di sini ada Dr. Sigit Cahyono, spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler, dan seorang psikolog, Mbak Tia Rahmania MPSI, yang di sela-sela kesibukannya selain menjadi dekan di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, juga praktik di psikologi Klinik Kancil Jakarta dan konseling online, plus lagi seorang ibu. Pasti yang sedang mengurus anak-anaknya sekolah di rumah. Di rumah. Jadi ngadepin stresnya orang, ngadepin stresnya sendiri, stresnya anak-anak juga gitu ya. Ribet ya. Nah, tadi kita lagi ngobrolin tentang efek atau dampak yang terjadi secara psikis orang kena COVID, ya kan? Donggit atau Dokter Sigit ini adalah penyintas COVID-19 gitu kan ya. Dan tadi sempat ada terasa efek sampingnya juga ya. Ada nggak yang berasa sampai sekarang secara psikis? Oh, nggak ada. Nggak ada. Mentalnya bagus. Saya termasuk orang yang Easy going. Oh, ikhlas. kebaca ya. Udah tadi nih kayaknya praktek ya, Dokter Tian ya, alias Mbak Tia ya. Hidup tuh harus ikhlas. Ya, ikhlas pertama. Kedua, karena saya rajin berolahraga, tetap main sepeda, seminggu 4 kali, paling dekat 40 kilo. Jadi waktu kena ya gejalanya, ya udah diterima, suruh minum obat. Walaupun kehilangan indera penciuman. Saya nggak ada. Oh, nggak hilang. Nggak ada sakit menelan, nggak ada batuk, nggak ada panas. Hanya setiap makanan yang saya makan asin. Dan itu saya udah berbicara sama dokter internis bahwa ada teman-teman pasien yang sakitnya kayak begitu. Nggak ada demam, cuma saya negatifnya lama. Negatifnya 21 hari. 21 hari. Iya sih. Ini ada efek lain lagi nih yang terjadi. Ya, jujur selama pandemik ini kan memang orang sudah terserang secara psikis ya Mbak Tia ya? Bisa jadi. Iya kan, karena ada perubahan aktivitas, pemutusan kerja. Banyak lah. Banyak, dan tambah lagi menghadapi anak di rumah gitu ya Mbak Tia ya. Karena nggak semua orang tegar loh. Hanya Rosa yang aku tegar ya kan. Nah, di pandemi ini banyak nggak yang berkonsultasi? Karena saya dengar juga penyintas ataupun yang sedang mengalami COVID juga ada gangguan mental sedikit. Gangguan mental bukan berarti gila ya, alumni Indonesia ya. Pasti ada gitu kan ya. Banyak nggak peningkatan orang konsultasi psikis gitu? Iya, jadi kalau kita bicara banyak apa tidak, kita lihat dulu nih bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini itu kan suatu kondisi yang tidak normal ya, tidak biasa gitu. Nah, dalam situasi yang tidak biasa seperti ini, di mana ancamannya bukan lagi, ancamannya sudah paling ekstrim yaitu nyawa gitu.
sementara wujudnya kita nggak lihat, kita nggak bisa nyentuh virus itu ya Prof ya. Iya. Kita juga nggak bisa lihat bagaimana wujudnya seperti apa, tapi dia bisa berefek dan efeknya adalah paling ekstrim yaitu kematian. Itu sesuatu hal yang menakutkan tentunya begitu, mencemaskan juga gitu. Dan ini dialami sejak kalau kita ingat riwayatnya sejak awal 2020 kalau di Wuhan, akhir 2019, Indonesia awal 2020 sampai sekarang 2021 Februari itu masih ada, berarti ini cukup panjang begitu. Nah, di masa-masa ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Kita nggak bisa lagi berinteraksi dengan dekat, harus social distancing, masker digunakan gitu. Walaupun lipstick kemudian jadi hemat ya, gitu. Enggak juga sih, saya tetap pakai kok. Betul ya. Sebenarnya kalau ada adegan ambil minum, tetap cantik. Tapi makan juga kan jadi harus lebih hati-hati, nggak Iya, bisa bener. lagi rame-rame. Betul. Biasanya Mbak Tata arisannya kumpul-kumpul, Tahu sekarang aja. sekarang cukup transfer aja, nggak bisa. Arisan online. Iya, arisannya online gitu. Itu semua adalah perubahan yang harus kita ikuti. Apalagi sekarang banyak sekali aktivitas sosial yang dibatasi, aktivitas pendidikan di rumah. Kampus saya saja sampai sekarang harus online begitu. Nah, dalam situasi ini baik guru, dosen, orang tua, anak didik itu semua beradaptasi. Dulu kita nggak familiar dengan virtual meeting. Virtual meeting paling di kantor saja gitu. Tapi sekarang anak sekolahan juga melakukannya. Betul. Nah, gagap teknologi mungkin terjadi, tapi sekarang semua harus dipaksa untuk bisa melakukan itu. Ditambah lagi banyak beban yang kemudian malah berlipat gitu ya. Ya kalau kita bicara tentang beban ibu-ibu misalnya ya seperti Mbak Tata, saya gitu ya. Padahal saya belum jadi ibu loh. Iya, calon ibu. Aura bijaknya, aura pengasuhannya gitu. Kita sebagai ibu itu kan bagaimanapun dalam kacamata sosial ada beban multitasking atau multi beban yang diemban gitu, bahwa urusan domestik, rumah tangga, urusan kalau mereka bekerja urusan karir, dan termasuk juga urusan sekarang ditambah lagi dengan urusan pendidikan, itu semua jadi satu dibebankan pada ibu gitu, pada seorang ibu. Nah itu juga memicu banyak stres, banyak beban gitu, stresor itu bisa menjadi sumber stres. Nah kalau kemudian di masa yang penuh dengan perubahan ini kita harus beradaptasi dengan cepat supaya bisa survive, tidak mengherankan kalau kebutuhan untuk mendapatkan konseling, mendapatkan informasi itu jadi meningkat gitu. Saya tidak tahu berapa jumlah peningkatannya, tapi misalnya di awal-awal tahun 2020 komunitas psikologi itu secara inisiatifnya bergerak cepat untuk membuat konseling online, hotline gratis konseling, bahkan di kedutaan besar di luar negeri juga itu menghubungi komunitas-komunitas psikologi di Indonesia untuk bisa membantu masyarakat warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang memang membutuhkan. Seperti beberapa di awal tahun 2020 kedutaan besar Republik Indonesia di Washington misalnya itu menghubungi komunitas psikologi Indonesia untuk membantu warga negara Indonesia yang lansia di sana yang memang di Amerika pada saat itu kan jumlah korban COVID itu meningkat tajam gitu. Nah, artinya memang kebutuhan untuk mendapatkan bantuan secara psikologis di masa yang tidak menentu, di masa yang tidak normal itu memang bisa diduga terus meningkat. Iya gitu. betul, dan salah satu juga bantuan psikologi saat ini yang diperlukan adalah menyuntik pikiran orang-orang nih untuk bisa menerima vaksin ya. Karena itu sekarang kondisi psikis orang-orang berbeda-beda. Ada yang takut banget. Kalau jujur, dokter takut nggak disuntik kalau orang dokter? Enggak. Mbak Tia? Alhamdulillah tidak. Enggak ya kan? Iya. Tapi banyak sekali yang akhirnya menolak cuman perkara gara-gara Jarum suntik. takut jarum suntik ya. Boleh kita klarifikasi sebenarnya perbedaan vaksin untuk COVID-19 ini dengan vaksin yang lainnya itu apa sih? Sama aja. Vaksin. Sama aja dong. Iya, sama aja. Caranya, penyuntikannya pun, Sama. jarumnya, sama. gedenya pun, Sama. oh sama. Nggak ada bedanya. Oh gitu. Heeh. Jadi yang ditakutin orang-orang tuh seperti itu ya. Nah ini menarik banget ya, karena memang ada yang menolak, benar-benar ini memang nyata sekali dan terjadi di lingkungan saya, ada yang menolak gara-gara saya takut suntik. Kalau ada kemasan puyer saya mau katanya. Nah ini dia nih, alumni Indonesia tampaknya juga mungkin Anda salah satunya yang takut sama jarum suntik. Saya pun jujur saya takut, cuman saya nggak apa-apa kalau disuntik demi kesehatan, asal saya jangan lihat.
sesuatu yang berhubungan dengan akan keluar darah, saya menolak gitu. Lebih baik saya tidak lihat. Nah, kalau saya yang paling takutin adalah Anda buru-buru keluar dari obrolan kita alias close tabs. Jadi jangan kemana-mana. Kita bakal bahas lagi mengenai vaksin di episode kali ini. Jadi tetap bersama kami ya. Saya mengucapkan selamat atas kelahiran YouTube TV Alumni untuk Indonesia. YouTube TV ini berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar bijaksana dan cerdas di dalam bersosial media dan menyaring informasi dengan benar. Programnya yang antara lain adalah Menata Bhinneka yang sangat mendasar dan diperlukan bagi keutuhan bangsa ini. Sukses untuk YouTube TV Alumni untuk Indonesia. Semoga terus berjaya. Kembali lagi bersama para narasumber kita di episode kali ini. Ada Dr. Sigit, ada Mbak Tia juga, psikolog kita, yang pastinya juga membahas mengenai vaksin dari COVID-19. Kita tahu bahwa sudah banyak juga yang mulai menerima vaksin ini, dan dokter kan salah satu frontliner nih yang harusnya menerima. Tapi kan dokter penyintas. Iya. Ada kabar katanya kalau sudah kena COVID, tidak perlu pakai vaksin gitu. Apakah betul itu, Dok? Ya, tentang COVID itu suatu hal yang baru ya. Jadi biasanya semua cendekiawan, semua profesor selalu mengutamakan nama baiknya mereka. Jadi semua kasih kirim teori. Benar. Itu suatu hal yang biasa ya. Apalagi sekarang zamannya ngomong di Panglima Polim, sudah sampai New York pada saat yang sama. Betul, digital. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata ada beberapa ahli bahwa penyintas mempunyai antibodi yang ada umurnya pendek. Jadi, mulai 3 minggu yang lalu, saya didaftarkan setelah 3 bulan, jadi Maret minggu kedua saya dapat giliran akhirnya, dapat Dok, vaksin, ya? dapat giliran. Karena memang katanya kan tadinya 8 bulan imunitasnya yang terbentuk, antibodinya gitu ya setelah kena COVID, setelah menjadi penyintas, ternyata enggak ya. Jadi nggak bisa bangga di Facebook. Iya, kalau dulu kayaknya udah kenal bangga, ada sertifikatnya gitu ya. Iya. Padahal suatu hal yang biasa yang sebetulnya bukan fotonya, tetapi mempengaruhi orang sekitarnya sehingga mau. Karena kalau semuanya makin banyak yang divaksin, makin cepat habisnya. Sebab kalau tidak sedikit cakupan vaksinnya, justru yang tidak divaksin ini yang akan carrier yang akan membawa menulari jadi hal yang baru. Jadi nggak putus tuh rantainya Nggak putus, ya akhirnya ya. tidak putus. Nah itu dia. Nah yang menjadi satu alasan kadang-kadang orang takut divaksin selain adanya berita hoax di luar sana katanya mengandung bahan-bahan yang tidak bisa diterima oleh tubuh, padahal itu enggak ya sebenarnya. Nggak ada. Tidak ada ya, tapi salah satunya juga adalah orang yang takut jarum suntik. Ini ada nih ya, video-video ya, yang saya pernah lihat gitu, badannya lebih gede dibanding dokter. Kalau dokter kan kelihatan moge gitu kan. Ini bukan moge, ini ya hanya orang yang hobi makan saja, badannya besar saja gitu ya. Tapi takut banget sama jarum suntik. Itu ada ini nggak sih kayak sejarah psikologinya gitu. Iya. Gimana tuh Mbak Tia? Ketakutan yang berlebihan pada sesuatu objek yang sebenarnya tidak punya unsur bahaya ya. Karena kalau jarum itu kan kecil, sebilah jarum saja gitu. Kita juga pakai itu kalau mau menjahit dan sebagainya, kan nggak berbahaya asal kita menggunakannya dengan hati-hati ya. Jadi ketakutan yang berlebihan pada objek yang tidak membahayakan, itu ada yang melihatnya sebagai satu mungkin ada yang bilang ini fobia ya, fobia jarum suntik gitu. Fobia itu adalah salah satu bagian dari kecemasan gitu, kecemasan. Dan kenapa sih terjadinya fobia? Itu bisa terjadi karena seseorang tersebut atau individu tersebut kurang memiliki kemampuan yang adaptif dalam mengatasi situasi yang menakutkan atau yang tidak nyaman di dalam perjalanan hidupnya, yang bisa terjadi mungkin di masa lalunya atau di masa ketika beberapa saat sebelum suatu peristiwa saat itu terjadi gitu. Jadi mungkin pada masa lalu barangkali masa kecil misalnya dia ditakut-takuti sebelumnya, aku suntik nih supaya makan dia tidak nakal gitu kan. Ini bunyinya santet atau gimana suruh makan jarum? Itu kan sesuatu hal yang membuat tidak nyaman seorang anak.
Situasi seperti itu kemudian terbawa sampai dewasa sehingga dia menjadi takut gitu dengan jarum suntik. Itu bisa salah satu hal. Yang lain mungkin juga karena dia melihat reaksi orang lain yang disuntik. Kebetulan orang itu mungkin penting buat dia gitu, sehingga dia itu kemudian ditiru, reaksi tersebut ditiru dan diinternalisasi sebagai reaksi dirinya, gitu. AKA lebay gitu ya, jadinya. Ya. Karena individu itu kan bisa belajar dengan hanya melihat gitu. Itu keistimewaannya manusia itu begitu. Kita nggak perlu mengalami, tapi kita belajar orang itu seperti itu, kemudian kita jadikan itu bagian dari perilaku kita. Bagus kalau gitu. benar ya kan. Sayangnya nggak betul karena kemudian merugikan. Efeknya ya tadi misalnya kesempatan dia untuk mendapatkan vaksin malah tidak terdapatkan hanya karena dia takut, padahal itu sangat penting untuk kesehatannya ya kan. Betul. Nah ya yang lain lagi mungkin banyak yang berpikir bahwa ini ada faktor genetically ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau kita bicara fobia kan ada kaitannya dengan kecemasan. Kecemasan itu paling rentan terjadi pada orang-orang dengan masalah gangguan kesehatan mental. Misalnya mereka yang schizofren atau kemudian mereka yang manic depressive disorder gitu. Karena diketahui dari banyak riset juga mereka yang punya masalah gangguan kesehatan mental ini secara genetically maupun susunan fungsi otaknya itu berbeda dengan orang-orang yang normal gitu. Nah, ini yang kemudian diasumsikan bahwa ada kaitannya dengan genetik seperti itu. Terus akhirnya disamaratakan tuh bahwa efeknya akan seperti itu semua gitu. Padahal kan, tidak, belum tentu juga. Padahal enggak. Gitu. Nah, itu saya juga jadi pengen nanya lagi nih ke dokter. Tadi dokter sempat ngomong, dokter Sigit tuh sempat ngomong kalau ini nggak ada bedanya sebenarnya dengan vaksin lain. Kandungannya juga normal-normal aja gitu ya. Benar ya, Dok ya? Iya. Boleh kan karena memang kecemasan kita semua nih, karena ini umurnya begitu instan sampai akhirnya ada vaksin ya, Dok ya. Boleh diceritain nggak sih nih perbedaannya dengan pembuatan vaksin COVID-19 dengan vaksin lainnya sehingga waktu yang dibutuhkan bisa berbeda jauh? Jadi kalau saya mengutip jurnal dari Bandung ya, kita dari UI, cuma kali ini yang ngomong orang Bandung. Mohon maaf, perut saya. Ya, Indonesia yang penting. Jadi karena kemajuan teknologi dan karena persaudaraan, kan ada sampel, semua sampel, ada fasenya penelitian, fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, karena semuanya mengalami pandemi, jadi semuanya bisa di-share, kayak kita bisa baca di Brasil, di Turki, di Indonesia, di Tiongkok. Dan obat itu karena kemajuan teknologi, vaksinnya bisa direplikasi dengan cepat, nggak kayak dulu, gitu. Jadi memang orang-orang yang sebetulnya takut dan anti vaksin, dia akan mengatakan bahwa, wah nggak benar nih vaksinnya, itu pasti salah katanya gitu. Orang zaman dulu vaksin tuh puluhan tahun, 5 tahun, begitu banyak sampelnya. Tapi mereka tuh lupa bahwa kita udah sedemikian majunya, sehingga teknologinya itu bisa lebih cepat. Dan sekarang kan udah ratusan juta orang divaksin. Dan hanya beberapa gelintir lah yang mungkin mengalami reaksi alergi. Dan itu reaksi alergi itu jangankan vaksin, kita minum puyir aja juga bisa kalau nggak alergi ya, bener. Dari kata-kata pasangan kita juga kita bisa alergi ya. Gimana tuh maksudnya? Alerginya minta udahan sih. Ya maksudnya jadi jangan dijadikan alasan dari puluhan juta atau ratusan juta orang hanya satu terus disamaratakan bahwa vaksin ini tidak berguna. Itu dia tuh masuk lagi ke psikis yang tadi dibilang bahwa kita kan hanya dengan melihat gitu. Apalagi sekarang semua kita tinggal lihat lewat handphone kita. Jangan sampai melihatnya jadi hal yang ditiru yang buruk-buruk gitu ya. Nah, gimana ya caranya ya supaya kita juga bisa dapat tips-tipsnya gitu kan untuk bisa menerima keadaan, menerima vaksin dan lain-lainnya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Halo alumni Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan share channel TV kita. Channel TV Alumni untuk Indonesia. Semoga channel TV ini bermanfaat bagi kedamaian dan persatuan Indonesia. Selamat ya
atas lahirnya TV Alumni. Semoga TV Alumni bisa membawa perubahan, membawa hal-hal positif bagi para alumni-alumni seluruh Indonesia dalam menyuarakan suaranya ke seluruh tanah air. Semangat buat Indonesia, sekali lagi, hidup Alumni. Alumni Indonesia, kembali lagi di Menata Bhinneka bersama para narasumber kita tentunya di sini Dr. Sigit dan juga Mbak Tia, ahli psikolog kita. Dan sedikit cerita nih, pada tanggal 13 Januari kemarin, Pak Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin dengan vaksin Sinovac. Ternyata udah cukup lama ya, waktu berjalan sungguh cepat ya. Tapi menurut saya ini bagus sekali karena orang nomor 1 di Indonesia memberikan contoh kepada kita semua supaya nggak takut sama vaksin yang memang tujuannya demi kesehatan kita semua. Nah, sayangnya ketakutan-ketakutan terutama gara-gara hal kecil takut akan jarum akhirnya menghalangi untuk kegiatan vaksin ini yang tujuannya ternyata memang sangat baik gitu kan ya. Dan juga kalau bahasa kampungnya, the fear is real. Bahasa kampung, kampungnya aku ya, bule. Namun karena proses vaksinnya harus lewat proses penyuntikan, nah gimana ya caranya ya? Tips-tipsnya supaya kita tidak takut dan kuat menghadapi jarum suntik. Langsung aja ngobrolnya sama Mbak Tia lagi, selaku psikolog nih. Ada nggak sih tips untuk bisa mengatasi takut sama jarum suntik? Kalau saya kan takutnya mondel-ondel. Oh. Nggak mempengaruhi vaksin, nggak ngaruh. Kecuali kalau proses vaksinasinya ada ondel-ondel, saya mendingan pergi. Iya. Nah, gimana cara menghadapi tips untuk takut jarum suntik? Fobia itu terkait dengan kecemasan dan kecemasan itu terkait dengan persepsi kita gitu. Persepsi kita yang kemudian mempengaruhi emosi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bentuk persepsi yang positif gitu. Memang tidak mudah sih. Yang tadinya kita takut kemudian merubahnya menjadi oh ini menyenangkan. It's not easy at all. Betul. Untuk yang pertama kali harus dilakukan adalah contoh yang dilakukan, kita melihat banyak contoh-contoh orang yang disuntik terlebih dahulu, kemudian kita mendengar informasi-informasi bahwa disuntik vaksin itu adalah satu hal yang terbaik di tengah situasi yang tidak menentu ini. Dengan begitu banyak informasi yang kita dapatkan, itu akan masuk ke dalam susunan input terus ya. Itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Paling tidak itu kemudian akan menggugah pemikiran kita yang tadinya nggak mau, kemudian mulai berpikir, apakah saya akan vaksin ya gitu. Oke. Mulai goyang. Nah, sudah mulai goyang. Itu adalah hal yang baik begitu. Makanya apa yang dilakukan Alumni TV ini udah bagus sekali, membombardir pemirsanya dengan banyak informasi terkait dengan hal baik yaitu vaksin gitu. Lalu kemudian bagi mereka yang memang sangat fobia dengan jarum suntik, cobalah untuk memahami bahwa fobia itu biasanya mempengaruhi fungsi tubuh ya. Kita jadi ya artinya gini, kita kemudian kan jadi tegang gitu ya, sehingga makin nggak masuk itu jarumnya. Betul, ini juga mungkin jarumnya juga jadi patah gitu karena sakit tegangnya otot. Ya, Dok, patah gitu. Saya sih belum pernah lihat ya. Ngeri juga ya, udah ngeri juga ya. Tapi paling menggambarkan betapa pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh begitu. Nah, untuk mereka yang fobia seperti ini, persiapan kita juga harus lebih lama dibanding kita yang biasa-biasa saja dengan disuntik gitu. Ya mungkin sesudah kemudian kita lebih banyak mendapatkan informasi baik tentang bahwa vaksin itu hal yang positif, kemudian kita di waktu ketika mau disuntik, kita coba untuk relax gitu. Relax, tarik nafas yang dalam. Harus ada nemenin tuh ya berarti ya kayak gitu ya? Bisa sendiri atau bisa ditemani sebenarnya. Kalau kita cukup mampu untuk yakin bisa mengontrol diri kita bisa lakukan relaksasi sendiri, tarik nafas yang dalam, kemudian tahan sebentar, kemudian lepaskan, ulangi lagi, karena ketika kesadaran pada tubuh kita bahwa nafas itu mengalir ke seluruh tubuh, itu akan membuat semua jadi lebih rileks, lebih nyaman. Koordinasi lah itu semua badannya ya. Tapi saya salut ya, jadi seorang psikolog dan juga dokter, memang pada sabar-sabar ya. Kalau saya udah ngadepin pasien kayak gitu, cari lain hari aja ya, boleh ya? Antrian saya panjang. Tapi dokter pernah ngalamin gitu nggak sih, ada satu pasien yang takut buat disuntik? Wah, ya, ada beberapa sih, apalagi anak-anak ya. Anak-anak yang 5 tahun ke atas tuh biasanya lebih
lebih menolaknya lebih keras daripada Nah itu dokter gimana ngadepinnya? Kan nolak keras, apalagi anak-anak. Kalau sampai dia papain anaknya, bapaknya turun, ibunya turun, keluarga besar turun. ada ilmu rejeng. Apalagi itu. Dipegangin. dipegang. Ada efek samping nggak tuh Mbaknya? Ya itu nanti bisa sambil jalan ya. Kan kita bilang juga bahwa mereka belum tentu juga kemudian jadi fobia. Yang penting bagaimana seseorang itu secara adaptif mengatasi ketakutannya. Kalau kemudian habis disuntik dia dikasih sesuatu yang menyenangkan gitu, kan itu juga efek yang positif. Malah sesuatu itu jadi reward. Nanti besok-besok dia mau lagi disuntik, yang penting dapat reward misalnya. Ya, nggak selalu sesuatu itu kemudian akan menimbulkan suatu fobia atau ketakutan. Nah, seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya kita takut disuntik misalnya, sementara kita harus, entah itu karena profesi kita atau untuk kebaikan kita, buat mereka yang memang sangat pencemas, mungkin persiapannya lebih panjang. Dibandingkan mereka yang tidak takut, persiapan lebih panjang mungkin bisa sehari, 2 hari, atau seminggu untuk membuat mental mereka lebih siap. Gitu. Jadi support dari dalam dan support dari luar juga itu sangat diperlukan ya. Perlu, terutama gitu. untuk menghadapi, ayo kita vaksin untuk vaksin COVID-19 ini. Iya. Tapi Mbak Tia sudah siap untuk divaksin? Oh, siap sekali kalau misalnya udah dapat kesempatan untuk itu, karena itu sudah yakin ya itu akan terbaik ya di masa kondisi sekarang. Oke, kalau nggak Sabtu Minggu ya. Kayak kawinan ya. Nunggu kita jadinya. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai takut nggak takut dengan jarum suntik, bahkan untuk takut disuntik vaksin. Tapi sebenarnya ya, kita ingin mengetahui lebih detail nih kira-kira nih untuk obrolan mengenai hoax dan fakta seputar vaksin. Tapi setelah ini di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Teman-teman, ayo kita vaksin. Vaksin halal, corona kita begal. Untuk Indonesia maju. Saya alumni Jerman dan diaspora. Saya siap divaksin. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia turut divaksin untuk melindungi keluarga dan masyarakat Indonesia lainnya. Ayo divaksin. Sejak bayi kita sudah divaksin, jadi tidak ada alasan takut untuk divaksin. Mari sama-sama kita wujudkan herd immunity di Indonesia. Bro and sis, alumni Indonesia, ayo kita vaksin COVID-19. Untuk yang sudah divaksin COVID-19, selamat. Untuk yang belum, sama dong kita. Udah gak sabar nih, pengen divaksin. Karena divaksin adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara kepada diri sendiri dan tanggung jawab pada keluarga. Masih takut sama vaksin? Dari kecil kita sudah divaksin loh. Masa takut sama yang udah tua? Ayolah, daftar sekarang ya. Saya tunggu. Kawan-kawan alumni, kita harus siap divaksin. Jangan takut divaksin untuk Indonesia sehat. Menata Bhinneka bersama para narasumber kita, sahabat alumni Indonesia. Kembali lagi di segmen terakhir. Waduh, kita udah sampai di segmen terakhir nih, Dokter Mbak Tia. Senang deh ngobrol-ngobrolnya, tapi emang ngobrolin kesehatan dengan psikis itu memang selalu ada berkesinambungan dan selalu menjadi topik yang tidak pernah habis. Ada aja kayak urunannya tuh ada lagi ya. Nah, kita akan mengetes nih hoax atau fakta seputar vaksin dari COVID-19 atau COVID-19. Nah, karena kita kan di sini juga ingin meluruskan hal-hal yang viral yang akhirnya berujung kadang-kadang jadi halusinasi. Iya kan, banyak banget. Yeah. Coba Mbak Tia, di grup rame nggak? Grup para ibu-ibu yang ngebahas vaksin. Banyak berita-berita miringnya nggak? Grup saya tuh nggak grup rumpi ya, jadi saya mau membatasi grup-grup itu karena itu juga akan mempengaruhi mental dan mindset kita. Gitu. Kayaknya aku harus kurang. Jumlah grup berapa Mbak Tia? Di handphone? Pastinya kurang dari 10 lah. Kurang dari 10? Kurang. Kalau dokter? Malu ngomongnya 35. Hah, itu grup atau kontak gimana nih? Aduh, grup dari grup SD, grup TK, SMP, SMA. Padahal SMP, SMA temannya sama. Tapi ada lagi itu. Isinya sama. Lu gimana? FKUI, S1, S2, himpunan ada 3, motor. Sepeda.
Wah, banyak. Oh, banyak ya, apalagi ada grup penyintas juga sekarang. Dari 36. Saya lebih dari 10 juga, Mbak Tia. Oh, ternyata itu bisa mempengaruhi ya, Bun? Saya kurang dari 10. Karena saya pikir media sosial itu memang harus dibatasi ya. Karena juga memang ada penelitian di masa pandemi ini, contohnya ketika di Wuhan lalu, peningkatan kecemasan itu meningkat justru karena terpaparnya dengan berita-berita hoax di media sosial gitu. Oh, iya, masuk akal ya. Dokter saya yakin sih bukan orang yang terpengaruh dengan cecetan yang ada di grup selama Aku kan isolasi ini, ya. tua-tua keladi. Oh, tua-tua makin jadi. Iya. Ya. Aduh. Oke, sekarang kita tes dulu nih. Dalam setiap episode Menata Bhinneka, kita selalu mengkonfirmasi beberapa kabar yang beredar di sekitar kita. Pada tamu-tamu kita, narasumber kita, hoax atau fakta. Dokter Sigit, ini hoax atau fakta? Berkumur dengan air hangat dan air garam bisa menghilangkan virus corona. Hoax. Oh, itu hoax? Hoax. Why? Betadine apapun antiseptik tidak akan menghilangkan virus itu sendiri. Oh, jadi percuma? Iya. Sayangnya percuma. Selama ini berarti ya tahunya itu hoax atau fakta? Oh, hoax. Oh, tahu juga. Iya, Hanya aku yang tahu fakta. Salah. Jadi aku nggak usah kumur-kumur lagi, langsung telan aja ya. Oke, selanjutnya Mbak Tia. Iya. Hoax atau fakta? Perasaan senang dan gembira bisa memperkuat imunitas sehingga kita nggak akan kena COVID-19. Kalau peningkatan imunitas betul, tapi kemudian kita tidak terkena COVID itu belum dibuktikan ya. Tapi memang yang kita tahu peningkatan imun tubuh itu memang jadi salah satu benteng supaya terhindar dari COVID. Gitu. Oh gitu ya. Jadi memang penting ya. Harus detil ya ketika kita memaparkan kan. Betul ya. Tapi happy penting ya, perasaan gembira penting. Tapi jangan mentang-mentang happy nggak pakai masker, nggak cuci tangan, sehingga kita jadi lengah. Coret-coret gitu. tembok nggak ya? Oke. Yang terakhir kita balik lagi ke Dokter Sigit lagi. Suntik vaksin COVID-19 bisa menyebabkan seseorang meninggal. Wah. Kalau Kok berat? Kalau dengar beritanya ya, dengar beritanya yang simpang siur karena WA-nya yang banyak, ada aja. Tapi kalau kita lihat jurnal, enggak ada ya. Karena orang yang mau divaksin itu ada 19 pertanyaan yang harus dijawab. Oh, iya. Iya, apa sakit hipertensi, sakit gula ini, udah bukan berarti orang yang punya komorbid tidak boleh, tetapi dia berobat atau tidak. Kalau dia berobat teratur masih bisa. Selama yang paling penting yang saya lihat dan yang saya baca di Indonesia ya, hanya yang ditakutkan adalah hipertensi. Jadi tekanan darah waktu mau divaksin tidak boleh lebih dari 140 sampai 90. Oh, gitu. Ternyata sedetail itu ya sebelum divaksinnya. Saya kira tuh tinggal vaksin-vaksin aja, lihat KTP, cus, suntik. Enggak kayak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu iya, kalau sekarang enggak. Oh, jadi udah jauh lebih maju lah. Bangsa kita jauh lebih maju, lebih beradab daripada Amerika malahan. Oh, iya. Susu tapi ini di YouTube. Dokter gimana? Pertanyaan terakhir buat Mbak Tia. Mbak Tia, pertanyaannya, hoax atau fakta? Banyak sekali ibu-ibu di Indonesia menuntut untuk kembalinya sekolah lagi karena sudah mulai stres menghadapi anak di rumah. Bisa hoax, bisa fakta ya. Di sini sebenarnya. Bisa hoax, bisa fakta. Aja. Tapi gimana, silakan kalau misalkan Anda merasakan itu, para ibu-ibu alumni Indonesia, silakan boleh tulis komen aja di bawah ya. Namun obrolan hoax dan fakta kita akhirnya menutup juga perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih Dokter Sigit. Terima kasih Mbak Tata. Sebagai closing statement, silakan disampaikan kembali ajakan untuk vaksin dan disampaikan juga gimana tipsnya untuk tidak takut menghadapi vaksin dari Dokter Sigit dulu. Teman-teman, sahabat, senior, junior, bangsa Indonesia, mari kita ikut vaksin anjuran pemerintah, karena dengan mendapat vaksin kita dapat memutus mata rantai penyakit COVID-19. Jadi jangan takut vaksin ya? Jangan takut vaksin. Itu dia. Tidak ada yang mati karena kena jarum. Oh iya. Kecuali jarumnya ada di nadi-nadi khusus. Saya kalau Mbak Tia tipsnya? Oke.
para pemirsa acara Sahabat ini ya, alumni. sahabat alumni ya, sahabat alumni dimanapun berada. Di masa yang begitu sulit seperti ini, pandemi COVID-19 hadir dan ada, sehingga kita tahu bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita juga menjaga orang lain adalah melakukan vaksin. Bagi mereka yang takut karena berbagai alasan, entah itu mungkin juga karena vaksinnya atau karena jarum suntiknya, berpikirlah dengan positif bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hal yang terbaik yang sudah dianjurkan oleh mereka yang profesional, para dokter, profesor, bahkan kepala negara kita sudah menganjurkan hal tersebut. Mereka berharap hal yang terbaik untuk warganya, sehingga lakukan anjuran tersebut karena itu adalah satu kebaikan untuk kita maupun untuk orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Setuju. Terima kasih banyak para narasumber kita, para bintang tamu kita di segmen kita. Terima kasih Dr. Sigit, Mbak Tia, terima kasih. Terima kasih Mbak Tata. Jadi udah lengkap ya obrolannya ya, dari angle kesehatan, dari angle psikis, semuanya sudah terjawab. Jadi kalau misalkan mau tahu kebenarannya ya tanyakannya sama ahlinya. Jangan sembarangan untuk bisa mengolah informasi, harus dikonfirmasi lagi sama narasumbernya. Baiklah kalau begitu, tadi ajakannya udah jelas, tapi saya juga mau ngajak loh. Tadi kan ajakannya secara kesehatan dan secara psikolog ya. Saya mau ngajak secara digitalnya, secara visualnya, tolong di like, subscribe sekarang ya, disebarin, di share. Nah gitu bener. Tolong ya, supaya kita semua alumni Indonesia ya, ingat ya, se-Indonesia semuanya mendapatkan satu sumber, satu berita, satu update juga bareng-bareng supaya tidak ada lagi hoax-hoax di luar sana dengan ahli-ahli hoax juga. Sampai jumpa di lain acara, di episode lainnya. Ya, jangan lupa juga untuk di-share ya, selain di like, subscribe, di-share, dikasih tahu ke yang lainnya. Terima kasih untuk menyaksikan, sampai jumpa dan stay healthy, bye-bye.